Halo, saya Aris, masih membahas tentang filtering data. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas filtering data untuk satu baris data saja yang mengacu ke data unik tertentu dengan bantuan VLOOKUP. Cara berikutnya yang akan saya bahas sekarang adalah filtering data dengan menggunakan perintah advanced filter. Langsung kita coba saja. Saya masih menggunakan sampel data HR atau data-data karyawan. Hanya saja jumlah barisnya kali ini hanya 50 baris data saja. Tujuannya agar pembahasannya lebih mudah untuk dipahami. Kita coba untuk filtering sederhana dulu. Di sini saya sudah siapkan beberapa contoh filtering ya untuk mempermudah pembahasan kita. Nah, kita lihat yang pertama dulu. Misalkan dari data HR ini kita ingin memfilter data untuk karyawan di kota Medan saja. Nah, bagaimana cara memfilternya jika kita hendak menggunakan perintah advanced filter? Nah, advanced filter ini akan bekerja dengan mengacu kepada kriteria tertentu. Dalam contoh di sini, kriteria yang kita inginkan adalah Medan, dan Medan ini berada pada kolom yang namanya kota, yaitu yang ini. Nah, inilah yang akan kita jadikan kriteria. Namun kriterianya tidak bisa langsung merujuk ke sini, melainkan harus kita tuliskan dulu di lokasi yang lain. Misalkan saja saya akan tuliskan di sini. Nah, cara penulisannya kita cukup menuliskan judul kolomnya. Dalam contoh di sini yaitu kota. Saya tinggal ketikkan seperti ini. Kemudian di bawah kota ini kita tuliskan data apa yang mau kita filter. Dalam contoh di sini adalah Medan, berarti saya ketikkan juga di sini Medan. Dan range I1 sampai I2 inilah yang akan dijadikan kriteria untuk filtering data dengan advanced filter. Setelah kriterianya kita siapkan, tinggal kita jalankan perintahnya. Klik di sini. Ini tidak perlu kita pilih kalau tabel data kita sudah ideal. Apa itu tabel data ideal? Teman-teman bisa lihat ke video-video saya sebelumnya ya. Karena tabel data ini sudah ideal, jadi saya tidak perlu melakukan pemilihan seluruh tabel, cukup klik di mana saja di dalam tabel. Kemudian klik pada tab data di sini. Perhatikan di sini perintahnya ada di sini. Advanced filter. Tinggal kita klik saja langsung dan akan ditampilkan kotak dialog advanced filter seperti ini. Di sini ada dua pilihan penempatan untuk hasil filteringnya. Filter in the list in place, artinya nanti hasil filteringnya akan disimpan di tabel data ini juga, atau kita bisa simpan ke lokasi yang lain. Ini akan saya bahas nanti belakangan. Nah, perhatikan karena tabel data kita sudah ideal, maka range-nya juga di sini sudah terpilih secara otomatis, yaitu A1 sampai dengan ke F51. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada kriteria range. Ini tinggal kita arahkan ke data kriteria yang tadi kita buat, yaitu I1 sampai I2. Jadi saya tinggal pilih seperti ini dan kriteria range-nya sekarang sudah terisi. Kalau sudah, ya tentu saja tinggal kita klik tombol OK. Perhatikan hasilnya. Sekarang tabel data ini hanya menampilkan karyawan yang tinggal di kota Medan saja. Nah, filter ini jelas bisa lebih dari satu. Untuk menghilangkan filtering ini, tinggal kita klik tombol clear ya, kembali ke tabel data semula. Nah, kalau filternya lebih dari satu, sebagai contoh di sini kita ingin melihat karyawan perempuan pada divisi finance. Artinya yang akan kita filter adalah gender untuk yang P, perempuan, serta divisi yaitu divisi finance. Dengan cara yang sama, kita buatkan dulu kriterianya. Berarti di sini saya ketikkan gender, saya isikan dengan P. Kemudian untuk divisinya juga sama, langsung kita ketikkan finance. Kita langsung kerjakan perintah advanced filternya. Kita klik tombol perintahnya. Untuk list range-nya masih sama. Dia masih simpan hasil sebelumnya. Nah, untuk kriteria range-nya ini harus kita cross check. Ini masih I1, I2, jadi ini kita ganti dengan I1 sampai dengan ke J2. Kita klik OK, perhatikan hasilnya. Sekarang tabel data hanya menampilkan karyawan perempuan di divisi finance. Clear, kembali ke tabel data semula. Advanced filter juga mendukung operator pembanding, seperti misalnya lebih besar, lebih kecil, dan lain sebagainya. Sebagai contoh,
Kalau misalkan kita ingin melihat karyawan di Bandung yang gajinya di bawah 10 juta. Bandung itu ada di kolom kota dan gaji ini ada di kolom gaji. Jadi karyawan di Bandung yang gajinya di bawah 10 juta. Dengan cara yang sama kita buat dulu kriterianya. Ini kita ketikkan kota, saya isikan dengan Bandung. Kemudian berikutnya adalah gaji. Nah, karena kita ingin menampilkan atau memfilter data untuk yang gajinya di bawah 10 juta, tinggal kita ketikkan simbol lebih kecil atau tanda lebih kecil seperti ini dan ketikkan langsung angkanya 10 juta. Tinggal kita kerjakan advance filternya, kita klik. Ini masih sama ya, list range-nya sama, kriteria range-nya juga masih sama, I1 sampai J2, tinggal kita klik OK saja. Dan perhatikan hasilnya, sekarang tabel data ini hanya menampilkan karyawan yang tinggal di kota Bandung dengan gaji di bawah 10 juta. Clear, kembali ke tabel data semula. Nah, untuk operator tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, ada juga tidak sama dengan, termasuk sama dengan ya, sudah pasti. Kita bisa menggunakan simbol lebih kecil dan lebih besar namun disatukan. Seperti ini simbolnya. Jadi simbol ini digunakan untuk operator pembanding tidak sama dengan. Nah, contoh penggunaannya, misalkan saja kita ingin menampilkan data karyawan yang tinggal di kota selain Bandung. Jadi Bandungnya jangan ikut dibawa, selain Bandung. Artinya nanti yang harus ditampilkannya adalah Medan, Jakarta, Surabaya, dan Bali. Bandungnya nggak kebawa. Nah, dengan cara yang sama, ini saya hapus dulu karena kriterianya cuma satu. Kalau kita tuliskan seperti ini, yang tampil adalah Bandung semua. Kalau selain Bandung, gunakan simbol tidak sama dengan. Berarti kita tambahkan di depannya seperti ini. Tidak sama dengan Bandung. Kita langsung kerjakan advance filternya. Klik tombol advance filter. Periksa di sini kriteria range-nya berubah ya. I1 sampai I2, kemudian klik OK. Dan perhatikan hasilnya sekarang di sini. Di sini ada kota Medan, Surabaya, Bali, Jakarta, tapi Bandung tidak ada. Karena di sini kriterianya kita gunakan tidak sama dengan Bandung. Nah, jika kita ingin memfilter beberapa data pada kolom yang sama, bagaimana caranya? Contoh ya. Misalkan kita ingin melihat karyawan di kota selain Bandung dan Bali. Jadi yang tampilnya adalah Medan, Jakarta, dan Surabaya. Bandung dan Bali-nya jangan ikut dibawa. Nah, kriteria yang pertama yaitu bukan Bandung, selain Bandungnya sudah kita ketikkan di sini. Bagaimana dengan Bali? Nah, untuk kota Bali kita simpan pada kolom yang berikutnya. Berarti di sini saya tambahkan lagi kriteria satu lagi dengan nama yang sama yaitu kota. Ini kita isi dengan tidak sama dengan Bali. Artinya kriteria ini tidak hanya dalam satu kolom sudah ada kota terus nggak boleh ada kolom yang lain dengan nama yang sama, tidak ya. Ini bisa kita gunakan untuk keperluan tertentu, contohnya seperti ini. Kita langsung coba hasilnya seperti apa. Klik advance. Kriteria range-nya ini kita pilih seperti ini, I1 sampai J2. Langsung kita klik OK. Perhatikan hasilnya. Sekarang tabel data ini menampilkan kota selain Bandung dan Bali. Nah, dengan cara yang sama, karena di sini kita sudah melibatkan multiple kriteria namun dalam kolom yang sama ya. Dengan cara yang sama, maka kita bisa memfilter data ini berdasarkan range nilai tertentu. Sebagai contoh, misalkan kita ingin melihat data karyawan yang gajinya di antara 10 juta hingga 11 juta. Ini kan berupa range nilai. Nah, pada kriteria ini saya tinggal masukkan gaji, kemudian pada kolom yang berikutnya gaji juga. Pada kriteria di kolom gaji yang pertama, ini tinggal kita masukkan lebih besar dari 10 juta. Dan kemudian pada kriteria di kolom gaji yang kedua ini tentu saja tinggal kita ketikkan lebih kecil dari 11 juta. Seperti ini.
Artinya kriteria yang kita minta sesuai dengan ini ya, di antara 10 hingga 11 juta. Kita langsung coba jalankan advance filternya, range-nya masih sama, tinggal kita klik OK saja, dan perhatikan hasilnya. Sekarang tabel data ini hanya menampilkan data untuk gaji di antara 10 hingga 11 juta. Nah, range kriteria pada advance filter ini tidak hanya bisa melibatkan multiple kolom seperti ini, namun bisa juga melibatkan multiple baris. Jadi baris datanya ini nggak cuma satu, tapi bisa dua. Nah, contoh penggunaannya ini biasanya digunakan kalau kita ingin menampilkan beberapa data dalam kolom yang sama. Sebagai contoh di sini, misalkan kita ingin melihat data karyawan di kota Bandung dan Jakarta saja. Jadi yang tampilnya adalah Bandung dan Jakarta saja untuk di kolom kota ini. Ini tinggal kita ganti dengan kota seperti ini. Ini kita ketikkan Bandung. Kemudian untuk Jakartanya, ini bisa kita ketikkan juga di bawahnya seperti ini. Kota, Bandung, Jakarta. Kalau misalkan ada kota yang lain yang mau dilibatkan, ya tinggal ditambahkan saja di baris-baris di bawahnya. Kita coba jalankan sekarang. Klik Advanced Filter. Kriteria range-nya ini berubah. Seperti ini. Klik OK. Perhatikan hasilnya. Sekarang tabel data hanya menampilkan karyawan di kota Bandung dan Jakarta saja. Nah, contoh variasi lainnya, ini saya clear dulu. Misalkan kita ingin melihat data semua perempuan yang tinggal di Medan. Semua perempuan yang tinggal di Medan ditampilkan. Berikut semua divisi finance di Medan. Ini sudah multiple kriteria, ya. Nah, karena di sini akan melibatkan perempuan yang ada di kolom gender, kemudian kota, serta divisi, maka di range kriteria ini juga kita samakan. Ini saya bikin gender, kemudian divisi, dan berikutnya adalah kota. Tinggal kita lihat di sini kriteria yang pertama perempuan yang tinggal di Medan, berarti di gender ini saya masukkan P, dan kotanya kita isikan dengan Medan. Berikutnya kriteria yang berikutnya adalah divisi finance di Medan. Berarti ini saya hapus. Kita isi finance. Ini kita masukkan Medan. Seperti ini. Kita lihat sekarang hasilnya. Klik Advanced Filter. Ini kriteria range-nya berubah. Berarti sekarang I1 sampai K3 ya. Klik OK. Dan perhatikan hasilnya sesuai dengan apa yang kita tuliskan tadi di kriteria. Semua perempuan yang ada di Medan ditampilkan, berikut semua divisi finance yang ada di kota Medan juga ditampilkan. Kita klik tombol clear untuk kembali ke data semula. Advanced Filter juga mendukung karakter wildcard. Beberapa contoh karakter wildcard itu ada bintang, ya, ada tanda tanya dan lain sebagainya. Nah, yang umum digunakan pada advanced filter ini ya bintang dan tanda tanya tersebut. Jadi kita bisa menggunakan simbol bintang serta satu lagi adalah tanda tanya. Kita akan coba lihat contohnya. Karakter bintang artinya semua. Contohnya ya, kalau misalkan kita ingin memfilter data karyawan yang namanya berawalan huruf A. Jadi semua karyawan yang nama depannya berawalan huruf A mau kita tampilkan. Kita atur dulu kriterianya. Nama. Kemudian di sini kita ketikkan A. Karena kita ingin ambil semua data yang berawalan huruf A, maka kita ketikkan tanda bintang. Karena bintang ini artinya adalah semua. Tinggal kita enter, dan seperti inilah nanti penulisan kriterianya. Kita coba sekarang, jalankan Advanced Filter, kriteria range-nya kita sesuaikan, I1, I2, kemudian klik OK. Perhatikan hasilnya, sekarang tabel data ini hanya menampilkan data karyawan yang berawalan huruf A. Contoh lainnya,
Misalkan kita ingin memfilter semua karyawan yang mengandung kata Rian. Ini kita clear dulu. Mengandung kata Rian ya. Berarti saya ketikkan bintang, kemudian di sini saya ketikkan Rian dan bintang lagi. Jadi artinya entah Riannya di depan, di tengah atau di belakang semua ditampilkan. Kita langsung coba klik Advanced Filter. Kriteria range-nya masih sama, tinggal kita klik OK dan perhatikan hasilnya. Sekarang hasil filteringnya melibatkan semua nama yang mengandung kata Rian. Di sini ada Rian, Riani, ini Rianto, ini Rian, ini Febrianto, Riannya di sini, dan ini Irianto, Riannya di sana. Ya. Dan demikian contoh lain untuk penggunaan karakter wildcard bintang. Ini kita clear dulu. Wildcard berikutnya yang umum digunakan yaitu karakter tanda tanya. Nah, tanda tanya ini kegunaannya untuk mewakili satu karakter pada posisi tertentu. Sebagai contoh, misalkan kita ingin memfilter karyawan yang huruf pada nama pertamanya D dan huruf ketiganya N. Maka pada kriteria ini kita tinggal ketikkan D, kemudian tanda tanya, berikutnya N, dan tanda tanya lagi. Jadi artinya karakter yang pertama D, kemudian satu karakter bebas, N, dan satu karakter bebas. Kita lihat hasilnya seperti apa. Klik Advanced Filter, kriteria range-nya masih sama, klik OK, dan perhatikan hasilnya. Sesuai dengan pola yang kita masukkan. Huruf pertamanya adalah D, dan huruf ketiganya adalah N. Doni, Dani, dan Dina. Ya. Clear, kembali ke tabel data semula. Salah satu kelebihan perintah Advanced Filter dibandingkan dengan filter standar seperti yang tadi kita lihat di awal adalah hasil filteringnya ini bisa kita tempatkan di lokasi yang lain ya. Jadi kalau ini hasil filteringnya disimpan di tabel data yang sama, nah dengan menggunakan pilihan copy to another location, maka hasil filteringnya bisa kita simpan di lokasi yang lain. Contohnya, kita langsung coba saja. Misalkan saja kita ingin memfilter karyawan laki-laki pada divisi finance. Karyawan laki-laki pada divisi finance. Berarti ini gender. Langsung kita isi L. Kemudian di sini divisi. Saya tuliskan langsung finance. Kita langsung jalankan advanced filternya. Kriteria range-nya ini kita sesuaikan dulu. Nah, kalau kita ingin hasil filteringnya ini tidak ditempatkan di tabel data yang sama, maka kita pilih copy to another location. Nah, kemudian di mana hasilnya akan ditempatkan, kita atur di bagian copy to ini. Saya klik, misalkan saya akan taruh startnya dari I5. Tinggal kita klik I5 seperti ini. Klik OK, dan perhatikan hasilnya di sini. Hasil filteringnya ditempatkan pada lokasi yang berbeda. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, kalau kita lihat tadi, di sini ada satu opsi lagi, yaitu opsi yang namanya Unique Records Only. Opsi ini kita gunakan untuk menampilkan data non-duplikat. Artinya hasil filtering yang sama itu akan ditampilkan satu kali saja. Agar lebih jelas, kita langsung coba. Kriterianya masih sama seperti ini ya. Cuman mungkin untuk list range-nya kita batasi. Saya nggak akan ambil semua table. Saya cuman mau ambil misalkan gender dan divisi saja ya. Seperti ini. Jadi saya akan ambil table ini saja, tidak keseluruhan table. Kriteria range-nya tetap di sini. Ini saya akan simpan di lokasi yang lain. Misal saya taruh di sini aja. Klik OK. Hasilnya seperti ini. Jadi semua data pria finance itu akan ditampilkan. Di sini ada 5 data ya. Dan 5 data ini sama semua. Biar hasilnya hanya satu data saja, kita aktifkan opsi Unique Records Only yang tadi. Saya jalankan lagi, advance,
Ini list range-nya masih kita batasi ya. Jadi C dan D saja, C1 sampai D51. Kriteria range-nya masih sama, copy to another location, saya taruh di sini. Di I12 biar kelihatan hasilnya. Nah, sekarang ini kita aktifkan. Jadi fitur atau opsi unique records only-nya diaktifkan. Klik OK dan perhatikan hasilnya. Dia hanya menampilkan satu data saja. Jadi kalau fitur atau opsi unique record-nya tidak aktif, ya semua data ditampilkan. Tapi kalau aktif, yang ditampilkan hanya satu saja. Data yang sama akan dianggap satu. Nah, yang terakhir untuk advanced filter ini, biasanya muncul pertanyaan untuk opsi copy to. Ini mungkin saya hapus dulu. Bisa nggak kalau hasil filteringnya ini kita simpan di sheet yang berbeda ya? Nah, secara default sebetulnya tidak bisa karena hanya bisa disimpan dalam sheet yang sama. Contoh ya, ini akan saya contohkan saja. Advanced filter, list range-nya saya kembalikan, saya ambil lagi semua. Kemudian kriteria range-nya saya biarkan di situ aja. Nah, copy to another location, ini misal saya hapus, terus saya taruh di sini. Misal ya, kalau kita klik OK, Excel akan menampilkan pesan seperti ini. You can only copy filtered data to the active sheet. Artinya kita hanya bisa menyimpan hasil filtering data pada sheet yang sama. Ini memang kondisi defaultnya seperti ini. Namun ada triknya. Jadi ada trik agar hasil filtering ini tetap bisa disimpan di sheet yang lain. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita siapkan dulu sheetnya. Misalkan di sini saya sudah buatkan sheet 2 yang masih kosong. Katakanlah kita ingin menyimpan hasil filtering tersebut mulai dari B3 ini. Berarti saya klik saja B3. Kemudian di sheet 2 ini kita langsung jalankan perintah advanced filternya. Jadi saya jalankan seperti ini. Oke. Tentu saja di sini masih kosong karena di sini memang tidak ada data apapun. Nah, untuk list range-nya kita gunakan tombol browse yang ada di bagian kanan ini. Jadi untuk list range saya klik tombol browse. Kemudian pindah ke sheet 1 dan ini kita pilih secara manual. Seperti ini. Kemudian untuk kriteria range juga sama. Kita klik lagi tombol browse, pindah ke sheet 1, kemudian kita pilih juga secara manual seperti ini. Lalu kita pilih copy to another location. Nah, di bagian copy to ini otomatis sudah pindah ke sheet 2. Jadi saya tinggal klik B3 saja seperti ini. Ya. Nah, kita perhatikan di sini list range-nya ada penamaan sheet-nya, kriteria range-nya juga sama, copy to-nya juga sama, ada penamaan sheet. Kalau teman-teman lihat di sini ada kriteria, ini karena range-nya sudah diberi nama ya. Tinggal kita klik OK dan hasil filteringnya sekarang ditampilkan di sheet yang terpisah. Jadi sedikit tricky ya, gimana caranya untuk menampilkan hasil filtering data ini di sheet yang lain. Caranya seperti tadi, jadi perintah advanced filternya tidak langsung kita kerjakan di sini di tabel datanya, namun kita kerjakan di sheet yang akan kita simpan hasil filtering datanya. Dan demikian video tutorial kali ini yang membahas salah satu cara untuk filtering data pada Excel, yaitu dengan menggunakan perintah advanced filter. Terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya.